Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Belum deh kamu. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kalian semua untuk mau mengikuti sesi konseling pada hari ini. Perkenalkan, saya Ajeng Nur Hikmah. Di sini saya sebagai seorang konselor yang akan membimbing kalian dalam sesi konseling kali ini. Baik, Kak. Agar sesi konseling ini berjalan dengan efektif, mari kita mulai dengan perkenalan terlebih dahulu. Coba di sini siapa yang mau berkenalan terlebih dahulu? Izin, Kak. Kenalkan, nama saya Nita. Nama saya Dea. Nama saya Yuni. Nama saya Lia. Oke, baik, semuanya sudah perkenalan. Apakah di sini ada yang belum memperkenalkan diri? Cukup. Sudah, Kak. Baik, sebelumnya di sini apakah sudah ada yang pernah ikut sesi konseling kelompok? Belum. Baik, di sini saya akan menjelaskan dengan singkat apa itu sesi konseling kelompok. Sesi konseling kelompok yaitu proses pemberian bantuan kepada individu dalam setting kelompok yang dipimpin oleh seorang konselor sebagai fasilitator. Jadi perlu kalian ketahui juga bahwa dalam melakukan sesi konseling kelompok, kita memiliki asas yaitu asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan yang terakhir adalah asas kekinian. Apakah sudah mengerti? Mengerti, Kak. Baik, jika sudah mengerti, kalian bisa mengikuti instruksi saya dengan mengangkat tangan. Dengan ini saya menyatakan bahwa saya akan berjanji dan menjaga rahasia apapun, dan saya berjanji tidak akan menceritakan hal apapun kepada siapapun. Cukup. Dalam melaksanakan kegiatan konseling kelompok, di sini tidak ada unsur kepaksaan. Setiap konseli datang sendiri secara sukarela untuk mengikutinya. Apakah kalian terpaksa mengikuti kegiatan sesi konseling pada siang hari ini? Tidak, Kak. Alhamdulillah kalau begitu. Baik, sebelum beralih ke langkah selanjutnya, saya ingin menekankan lagi, apakah teman-teman sudah siap untuk melakukan kegiatan konseling kelompok hari ini? Siap, Kak. Baik, kita akan mengambil topik masalah yang akan kita sepakati nantinya secara bersama-sama. Untuk itu diharapkan semuanya dapat berperan aktif, mengajukan usul, karena dengan kalian aktif, maka kelompok ini akan menjadi efektif. Dan juga melatih kalian untuk belajar mengemukakan pendapat, serta menerima dan menanggapi pendapat orang lain. Apakah setuju? Setuju, Kak. Udah. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Dan baik, untuk teman-teman semua boleh menceritakan permasalahannya satu persatu. Ya. Silakan Mbak yang sebelah kanan. Jadi permasalahan saya di sini itu saya tidak boleh ikut kegiatan kampus kayak UKM begitu, Kak, sama orang tua. Selanjutnya, Kalau permasalahan saya males ngikutin esku kayak UKM gitu, kegiatan-kegiatan di luar kampus. oke, selanjutnya. Kalau saya kebalikan dari masalah kakak ini, saya terlalu banyak ikut UKM, jadi mata kuliah saya banyak yang ketinggalan, banyaknya. Oh ya dah. Kalau saya pengen banget ikut UKM, tapi saya sendiri sulit mengatur waktu gitu, Kak. Oke, terima kasih teman-teman semua telah menceritakan permasalahannya satu persatu. Oleh karena itu, sekarang kita sepakati untuk memilih salah satu topik yang akan kita bahas terlebih dahulu. Kira-kira siapa nih yang mau diangkat permasalahannya? Kalau menurut saya sih permasalahan kakak yang ini. Nggak diizinin orang tua ikut UKM gitu ya? Iya, Kakaknya setuju? setuju. Gimana teman-teman semuanya? Setuju, Kak. Oke, baik Nita, apakah bisa diceritakan permasalahannya yang dialami sekarang? Jadi gini, Kak, saya itu kan dari SD, SMP, SMK itu kan ikut kegiatan pramuka dari dulu.
Saya itu suka banget segala bagian dari pramuka gitu. Nah, waktu pas masuk kampus ini ternyata sama kedua orang tua itu nggak dibolehin begitu. Nah, katanya kalau pas ngampus ikut pramuka itu perkuliahan dan nilai itu bisa terganggu. Jadi mereka berdua itu mengekang keras buat saya ikut pramuka. Padahal dari dulu itu mereka yang ngasih izin, Kak. Bahkan mereka itu kasih dukungan ke saya gitu. Oke, terima kasih kepada Nita. Baiklah, kita semua sudah mendengarkan permasalahan yang Nita alami saat ini. Untuk teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada terkait permasalahannya Nita tersebut? Izin Kak, kakaknya kan udah dari SD, SMP sampai SMK itu ikut pramuka. Bahkan sampai kuliah, karena pas kuliah kakak nggak dibolehin. Kalau boleh tahu mungkin ada problem yang menyebabkan kakak nggak dibolehin ikut pramuka lagi? Jadi waktu SMP itu memang pernah kaki saya itu terkilir waktu jalan ke gunung. Nah, sehingga saya itu harus istirahat dulu di rumah selama 1 minggu. Tapi pas abis sembuh itu ya boleh lagi buat ikut pramuka. Malah dibolehin juga buat pergi kemah. Teman-teman yang lain gimana? Izin Kak, apa sampai sekarang sudah bicara kembali tentang keinginan untuk bisa ikut pramuka kembali? Sejauh ini belum sih Kak, karena saya tahu orang tua itu pasti nggak ngebolehin saya. Malah nantinya saya yang kena marah. Pasti mereka bilang saya nggak nurut sama mereka gitu. Maaf izin Kak, kalau menurut saya kalau memang kakaknya ingin lagi ikut pramuka, coba bicarain baik-baik deh sama orang tua, bahwa kalau ikut kegiatan di luar pembelajaran itu tidak akan mengganggu kuliah, terutama nilai ya gitu. Jadi sudah jelas permasalahan Nita di sini itu tidak boleh masuk kegiatan di luar pelajaran seperti pramuka dengan alasan orang tuanya Nita itu takut mengganggu pelajaran dan nilai, gitu kan? Bener? Bener Kak. Jadi di sini dari pendapat teman-teman semuanya, apakah sekarang Nita sudah menemukan solusinya? Sepertinya sudah Kak. Jadi gimana nih menurut Nita sekarang solusinya? Mungkin yang dikatain kakak itu benar ya Kak. Saya harus berbicara lagi kepada kedua orang tua bahwa ketika saya mengikuti kegiatan di luar jam kuliah itu tidak mempengaruhi nilai. Saya akan bicara kepada mereka bahwasanya jika saya dibolehkan ikut pramuka, saya akan mengatur jadwal bahwa jam kuliah itu jauh lebih penting daripada kegiatan di luar jam kuliah. Serta ikut kegiatan di luar jam kuliah seperti pramuka itu juga banyak manfaat bagi saya ke depannya. Baik, untuk teman-teman semua, apakah ada yang mau menambahkan pendapatnya lagi? Cukup Kak. Cukup Kak. Baik, untuk Nita sendiri, apakah sudah merasa terbantu dengan adanya sesi konseling kali ini? Sudah Kak, saya mulai menemukan jalan keluar dari kegelisahan saya. Baik, jika sudah baik, saya kira sudah cukup melakukan sesi konseling selama 30 menit ini. Sepertinya tidak mungkin kita lanjutkan lagi. Mungkin kita bisa menjadwalkan kembali sesi konseling kelompok ini di lain waktu. Baik Kak. Baiklah, saya kira sudah cukup untuk hari ini. Tetap semangat untuk menuntut ilmu, jalani kegiatan sehari-hari itu dengan rasa gembira, lakukan hal-hal positif. Sebelum berakhirnya sesi kelompok ini, alangkah baiknya kita menutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.